Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai apakah peluru dapat berbelok saat ditembakkan. Melihat seperti film Wanted ketika para pemain sedang beradu tembak dengan menggunakan pistol dan peluru bisa berbelok pada jarak yang cukup dekat. Apakah hal ini juga bisa dilakukan di dunia nyata? Mari kita lihat pembahasannya. Seperti yang dilakukan oleh tim uji coba pada channel YouTube Discovery. Mereka ingin membuktikan bahwa adegan tembakan di film Wanted benar-benar bisa dilakukan. Awal pembuktian dengan melakukannya sendiri menggunakan pistol untuk setiap masing-masing orang. Tetapi hasil tembakan tidak bisa melengkung. Hingga akhirnya mereka membuat robot dengan kemampuan yang bisa menembakkan pistol tetapi dengan putaran yang cepat dan tekanan tinggi hingga bisa membuat hasil tembakan yang melengkung. Tetapi pada kenyataannya hasil tembakan tetap lurus tanpa ada lengkungan sedikit pun yang dihasilkan dari tembakan robot tersebut. Baiklah, mari kita lihat apa saja sebenarnya yang membuat peluru bisa berbelok. Dari berbagai sumber yang telah Sniper Ngapak rangkum. Peluru dapat berbelok tergantung dari gaya yang bekerja pada peluru saat terbang. Dalam lokasi di luar ruangan dengan lahan yang cukup luas, seperti gaya gravitasi dan gaya udara, peluru akan bergerak dalam trajektori garis lurus. Namun, faktor-faktor seperti crosswind, gaya Magnus, dan gaya Coriolis dapat membuat peluru berbelok dari trajektorinya. Ini biasanya diterapkan pada situasi tertentu seperti dalam permainan olahraga seperti golf atau sepak bola. Dari sumber lainnya menyebutkan bahwa tembakan peluru bisa melengkung dalam beberapa kondisi tertentu. Faktor-faktor seperti gaya gravitasi, gaya angin, dan gaya Magnus dapat mempengaruhi arah dan lintasan peluru. Kecepatan dan sudut pemantulan dari peluru juga dapat mempengaruhi melengkungan lintasan. Ini membutuhkan analisis matematis dan pemahaman yang baik dari fisika dan dinamika benda bergerak untuk memprediksi dan menjelaskan kelengkungan peluru dengan akurasi. Arah peluru tidak dapat berubah secara spontan ketika ditembakkan karena adanya hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa jika suatu benda tidak terpengaruh oleh gaya luar, maka momentum total sistem tersebut tetap konstan. Dalam hal ini, momentum peluru tidak dapat berubah tanpa adanya gaya luar. Karena itu, jika peluru ditembakkan dalam arah tertentu, momentum peluru akan tetap dalam arah yang sama sampai ada gaya luar yang mempengaruhinya. Namun, gaya-gaya luar seperti gaya gravitasi, gaya udara, atau crosswind dapat mempengaruhi arah peluru saat terbang, tetapi ini tidak dapat berubah secara spontan. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi trajektori peluru, membuatnya berbelok dari garis lurus asal. Namun, pembelokan ini harus diprediksi dan diterapkan dengan tepat oleh penembak jitu. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi trajektori peluru dan membuatnya tidak berbelok. Momentum inersia adalah kecenderungan benda untuk tetap bergerak dalam arah yang sama. Ini berlaku untuk peluru setelah ditembakkan dan tidak dapat berubah arahnya tanpa adanya gaya luar. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara bumi dan benda lain. Gaya gravitasi mempengaruhi trajektori peluru dengan membuatnya mengarah ke bumi. Gaya udara mempengaruhi trajektori peluru dengan mengurangi kecepatannya dan membuatnya mengarah ke bawah. Crosswind adalah angin yang bergerak dari samping dan mempengaruhi arah peluru saat terbang. Gaya Magnus adalah gaya yang mempengaruhi arah peluru karena gaya angkat yang dihasilkan oleh rotasi peluru. Gaya Coriolis adalah gaya yang mempengaruhi arah peluru karena rotasi bumi. Gaya ini membuat peluru berbelok ke kanan di daerah selatan dan ke kiri di daerah utara. Apabila percobaan kelengkungan peluru dilakukan dengan menggunakan peluru yang dipakai oleh para sniper, kecepatan peluru harus lebih besar dari kecepatan suara agar tembakan melengkung terlihat. Biasanya kecepatan peluru yang cukup untuk melengkung adalah sekitar 340 meter per detik atau lebih. Kecepatan peluru pistol bervariasi tergantung jenis dan kaliber peluru, serta spesifikasi pistol yang digunakan. Rata-rata, kecepatan peluru pistol bisa mencapai antara 250 meter per detik hingga 450 meter per detik. Kecepatan tertinggi yang dicapai oleh peluru pistol dapat mencapai sekitar 600 meter per detik. Sedangkan kecepatan tembakan peluru sniper bervariasi tergantung jenis dan kaliber peluru. Namun, rata-rata kecepatan tembakan peluru sniper bisa mencapai antara 800 meter per detik hingga 1500 meter per detik. Kecepatan tertinggi yang pernah dicapai oleh peluru sniper adalah sekitar 1700 meter per detik.
Hasil tembakan peluru sniper bisa melengkung jika dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya udara. Lengkungan ini akan terlihat setelah peluru terbang cukup jauh, biasanya pada jarak sekitar 200 hingga 2000 meter. Semakin jauh jarak tembakan, semakin besar kemungkinan melengkung. Namun, hal ini juga tergantung pada kecepatan tembakan, sudut tembakan, dan kondisi cuaca saat tembakan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan pistol jenis Glock 17. Apabila berat peluru untuk pistol Glock 17, yang sering disebut juga sebagai Glock Maya, bervariasi tergantung pada jenis peluru yang digunakan. Beberapa jenis peluru yang umum digunakan antara lain, 9x19 mm Parabellum, berat sekitar 7 hingga 8 gram, 40 SNW, berat sekitar 11 hingga 14 gram, 45 ACP, berat sekitar 12 hingga 15 gram. Berat peluru juga bisa dipengaruhi oleh jenis dan ukuran casing, dan bahan pengisi yang digunakan. Kecepatan peluru dari Glock Maya bergantung pada beberapa faktor seperti tipe peluru, panjang dan diameter lori, dan kondisi lainnya. Kecepatan rata-rata peluru 9 mm yang digunakan pada Glock Maya berkisar antara 300 hingga 400 meter per detik. Namun, kecepatan ini bisa berbeda tergantung pada faktor-faktor tersebut. Hitung jarak lengkungan jika didapat kecepatan 400 meter per detik dengan sudut keluar 5 derajat dan berat peluru 14 gram. Untuk menghitung jarak lengkungan dari suatu tembakan peluru, kita dapat menggunakan rumus L, V2G, sin, 2, di mana L adalah jarak lengkungan, V adalah kecepatan awal peluru, G adalah percepatan gravitasi, 9,8 meter per detik 2, adalah sudut peluru terhadap horizontal. Menggunakan angka yang diberikan, V 400 meter per detik, 5 derajat, G 9,8 meter per detik 2, kita bisa menghitung jarak lengkungan sebagai berikut. L, 402,98, sin, 25. L, 160.098, sin, 10. L 163863060173648. L 284469 meter. Jadi, jarak lengkungan yang ditembakkan dengan kecepatan 400 meter per detik dan sudut 5 derajat adalah sekitar 284469 meter. Namun, harus dicatat bahwa berat peluru 14 gram tidak terlalu berpengaruh pada hasil perhitungan ini, karena sudut dan kecepatan awal merupakan faktor utama dalam menentukan jarak lengkungan. Jadi kesimpulan yang bisa didapat untuk pengaplikasian terhadap adegan pada film Wanted ini tidak bisa, karena hasil tembakan peluru biasanya tidak akan melengkung pada jarak 10 meter hingga 30 meter seperti yang dilakukan pada film Wanted tersebut. Pada jarak yang sangat dekat ini, efek gaya gravitasi dan gaya udara belum cukup kuat untuk memengaruhi peluru dan menyebabkan melengkung. Namun, jika jarak tembakan semakin jauh, maka efek gaya gravitasi dan gaya udara akan semakin besar dan memengaruhi hasil tembakan peluru sehingga melengkung. Semoga informasi mengenai apakah peluru dapat berbelok saat ditembakkan ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe serta aktifkan notifikasi pemberitahuannya, agar Anda mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel Sniper Ngapak. Salam satu laras.